Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Grand Launching BPRS Hikmah Wakilah sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang hari ini Selasa 5 Juli 2022 segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan hingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Dan tidak lupa pula selawat besertakan salam kita sanjung tinggikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Wali Kota Banda Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemko Banda Aceh, Komisaris PT BPRS Hikmah Wakilah, Dewan Pengawas Syariah PT BPRS Hikmah Wakilah, Direksi PT BPRS Hikmah Wakilah, Kepala Perwakilan OJK Aceh, Kepala Bank Indonesia Banda Aceh, Direktur Utama Bank Aceh Syariah, Kepala Kanwil Kemenak Aceh, Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Aceh, seluruh pimpinan dan Kepala Cabang Lembaga Keuangan Syariah, Bapak Ibu pemegang saham, dan seluruh tamu undangan yang kami muliakan. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai acara pembuka, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sekaligus pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Muhammad Iqbal SHI. Kepada Ustadz disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولستم بآخذين
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب القوة وأبواب السلامة وأبواب النعمة وأبواب العافية وأبواب البركة وأبواب الصحة وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan pembacaan doa tadi, maka acara Grand Launching BPRS Hikmah Wakilah sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya sambutan Direktur Utama PT BPRS Hikmah Wakilah yang akan disampaikan oleh Bapak Sugito SEME. Kepada Bapak disilahkan.
Ini agak sedikit mengulur-ulur waktu menunggu Pak Kakanwil Kemenak ini. Jadi mungkin saya bisa sedikit lebih lama nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua. Di pagi menjelang siang yang berbahagia ini dapat hadir memenuhi undangan kami dalam rangka grand launching PT BPRS Himawakilah sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Semoga acara hari ini selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Yang kami hormati Bapak Pangdam Iskandar Muda atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Banda Aceh atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Iqbal SAG MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, yang insya Allah dalam waktu setengah jam lagi akan hadir bersama kita karena beliau menghadiri acara yang bersamaan pentingnya seperti yang kita rasakan sama-sama hari ini. Mudah-mudahan beliau dapat hadir nanti bersama kita memberikan sepatah dua patah sekaligus mau launching acara Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf untuk BPRS Himawakilah. Yang kami hormati Bapak Yusri sebagai Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh. Yang kami hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Haji Sulaiman, Direktur Utama Bank Aceh Syariah. Yang kami hormati dari seluruh jajaran Kepala Dinas Pemerintahan Provinsi Aceh atau seluruh jajaran setingkat Kepala Dinas Pemerintah Kota Banda Aceh yang juga hadir pada kali ini. Yang kami hormati pemegang saham pengendali Bapak Armen yang juga telah hadir bersama kita, serta pemegang saham yang hadir lainnya. Ini ada Pak Abi, selamat datang Pak Abi Japar dengan Ibu Mus. Kemudian pemegang saham lainnya juga hadir, ada Ibu almarhum Sanusi Wahab juga hadir bersama kita. Kemudian pemegang saham lainnya yang juga hadir bersama kita. Yang terhormat juga Dewan Komisaris BPRS Himawakilah, yang dalam hal ini langsung Bapak Dr. Teguh Sapir Iskandar Wijaya, selamat datang Pak. Kemudian Bapak Irfan Sobni, jajaran Dewan Pengawas Syariah yang tadi hadir bersama kita, Bapak Profesor Dr. Alyasa Abu Bakar dan Bapak Prof. Najarudin Awahid. Beliau langsung pamit karena ada acara lain yang juga tidak bisa dihindarkan. Yang terhormat Ketua Dewan Syariah Aceh diwakili oleh Dr. Edi. Selamat datang Pak Dokter, ini dosen saya ini.
Kemudian Dewan Syariah Kota Banda Aceh, ketuanya juga langsung hadir, Pak Dr. Tengku Tarmizi Daud, selamat datang juga. Kemudian Kadis Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh yang diwakili oleh Dr. Fikri, selamat datang Pak, terima kasih. Kemudian dari Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh juga yang juga hadir bersama kita. Dari unsur Baitul Mal Provinsi, Baitul Mal Kota Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. Kemudian dari seluruh unsur termasuk yang mewakili Ketua ICMI Orwil Aceh, Pak Prof. Rajudin, terima kasih atas kehadiran. Seluruh pimpinan industri keuangan bank ini tidak bisa disebutkan satu persatu nih, banyak ini. Dari Bank Muamalat, Bank Maybank Syariah, Bank Mega Syariah, CMB Niaga Syariah, Permata Syariah, kemudian dari bank-bank syariah lainnya ini hadir juga bersama kita. Kemudian para direksi BPRS dan BPR. Kemudian karena BPR lagi proses konversi nih, jadi sebutkan juga direksi BPR. Insya Allah kita berdoa semoga 2022 ini konversinya selesai menjadi BPR Syariah, insya Allah ya. Kemudian dari seluruh pimpinan industri keuangan non-bank, ini dari PNM, dari asuransi ini juga tidak bisa sebutkan satu persatu, ya juga telah hadir bersama kita. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, Ustadz, terima kasih atas kehadiran. Kemudian Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia, Pak Dr. Tasrif, terima kasih atas kehadiran. Seluruh hadirin, Bapak dan Ibu sekalian, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Di tengah kondisi ekonomi nasional saat ini yang mulai kita rasakan pergerakan denyut perekonomiannya sebagai dampak COVID-19 yang berlangsung sejak Maret 2022. Sejak Maret 2020. Dengan kondisi tersebut, kami dapat merealisasikan rencana bisnis bank tahun buku 2022 dengan fokus melakukan inovasi, kreativitas dengan mengajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta untuk mendapatkan izin BPRS Himawakilah sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Sebagai salah satu bank syariah lokal yang fungsi utamanya menghimpun sumber dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dibersamakan dengan itu, tentunya kami juga ingin memiliki peran sebagai bank syariah lokal yang dalam aktivitas sosial, ibadah, dan keagamaan sebagai salah satu lembaga keuangan syariah di Provinsi Aceh yang dapat menerima setoran wakaf uang. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sehubungan dengan hal tersebut, BPRS Himawakilah telah mendapatkan izin dari Menteri Agama Republik Indonesia nomor 266 tanggal 14 Maret tahun 2022 tentang penetapan BPRS Hikmawakilah sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang atau biasa selalu kita sebut LKS PWU. Untuk saat ini sementara nih Pak Ijir, insya Allah nanti BAS akan menyusul, insya Allah. Saya menyebutkan untuk saat ini Hikmawakilah adalah yang pertama dan baru satu-satunya bank syariah lokal di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara yang mendapatkan izin dari Menteri Keuangan, Menteri Agama Republik Indonesia. Sebagaimana Imam Ad-Juri atau Ibnu Sahib yang wafat pada tahun 741 Masehi
Beliau adalah seorang ulama besar dan terkemuka kelahiran Madinah, Arab Saudi. Ahli hadis, memfatwakan dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional melalui Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tahun 2002 tentang wakaf uang atau cash wakaf. Wakaf uang adalah wakaf yang dapat dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i, dan penyalurannya wajib melalui seorang nazir yang telah memiliki sertifikasi dari Badan Wakaf Indonesia. Khusus untuk Provinsi Aceh, saat ini baru ada satu nazir yang telah disetujui oleh Badan Wakaf Indonesia, yaitu Yayasan Wakaf Harun Ali dengan nazirnya Dr. Muhammad Yasir Yusuf. Kunci pengelolaan wakaf terletak pada eksistensi pengelolaan wakaf, terutama pada seorang nazir dan tim kerja yang solid untuk memaksimalkan peran wakaf. Apabila wakaf dikelola secara profesional, maka ia akan dapat menjadi lembaga Islami yang potensial, yang berfungsi mendanai dan mengembangkan perekonomian umat. Karena maju dan mundurnya wakaf sangat ditentukan oleh baik dan buruknya manajemen pengelolaan wakaf itu sendiri. Dengan demikian, nazir hendaknya didorong semaksimal mungkin untuk mencapai level kinerja dan performa yang terbaik. Pengelolaan wakaf yang akan dilakukan oleh BPRS Himawakilah sebagai LKS, PWU, dan kerjasama dengan nazir secara profesional akan memberikan peluang bagi pengembangan wakaf agar lebih produktif, juga memberikan peluang penerapan prinsip-prinsip manajemen modern tentang perwakafan. Atas izin LKSPU yang telah kami miliki, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh yang telah memberikan persetujuan izin prinsip, sehingga dapat kami lanjutkan proses perizinan di Kementerian Agama Republik Indonesia. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh yang telah mendampingi tim verifikasi dari Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta. Semoga LKS PWU Himawakilah dalam perjalanannya dapat berjalan dengan lancar, sukses, menjalankan fungsi sosial, ibadah, dakwah, dan keagamaan. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dapat kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa gambaran kinerja Himawakilah sampai dengan semester 1 tahun 2022 menunjukkan perkembangan pertumbuhan yang sangat baik dengan realisasi gambaran angka sebagai berikut. Jumlah aset bank hingga semester pertama tahun 2022 sebesar 138,5 miliar atau meningkat 15% dari periode yang sama tahun 2021. Pencapaian dana pihak ketiga, realisasi dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan dan deposito sampai dengan semester pertama tahun 2022 sebesar 119 miliar atau meningkat 12% dibandingkan tahun yang sama tahun 2021. Untuk pembiayaan yang disalurkan hingga posisi semester pertama tahun 2022, Himawakilah telah menyalurkan kepada usaha mikro, kecil dan menengah dengan jumlah 104,1 miliar atau meningkat
23% dibandingkan tahun yang sama 2021. Dengan jumlah nasabah penerima manfaat lebih kurang 1.700 sampai 2.000 nasabah penerima manfaat. Dengan kategori wilayah kerja Banda Aceh, Aceh Besar, dan Bernun. Yang tidak kalah pentingnya bahwa perolehan laba bank sebelum pajak sampai dengan semester 1 tahun 2022 sebesar 1,9 miliar atau meningkat 64% dari periode laba yang sama tahun 2021 dengan rasio pembiayaan bermasalah 2,82. Pak Yusri mengizinkan NPF untuk BPRS boleh 7, tapi alhamdulillah Himawakilah masih di bawah 3. Terima kasih tim Himawakilah. Semoga 2022 ini di penghujung waktu kita bisa mempertahankan rasio pembiayaan bermasalah untuk tetap di bawah 3. Saat ini Himawakilah baru memiliki 6 jaringan kantor yang terdiri dari 1 kantor pusat, 3 kantor cabang, dan 2 kantor kas yang berlokasi di Banda Aceh, Aceh Besar, dan Bernun Pidi. Kantor cabang Bernun yang kami buka posisi Oktober tahun 2021 juga memiliki kinerja yang cukup baik. Total portofolio yang disalurkan baru lebih kurang berkisaran 4 miliar rupiah. Mudah-mudahan acara grand launching LKS PWU PT BP Simoa kali ini mendapatkan kemudahan, keberkahan, dan kelancaran untuk kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ini khususnya tempat ini agak sedikit berpadat-padatan. Mudah-mudahan lapang hati kita semua insya Allah ya. Karena memang insya Allah undangan yang kita undang 80% insya Allah hadir bersama kita semua. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur Utama PT BPRS Hikmah Wakilah, Bapak Sugito SEME yang telah memberikan sambutannya pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya sambutan Nazir Wakaf Yayasan Wakaf Harun Ali yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Yasir Yusuf MA. Kepada Bapak disilahkan. Kesempatan OJK aja dulu ya. Memang OJK dulu Pak, emang OJK dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jamal marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu besar diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan pertemuan hari ini Allah curahkan anugerah kepada kita semua, keberkahan umur dan juga keberkahan harta. Salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak yang mewakili Pangdam, kemudian Bapak Kepala Ketua OJK, Kepala Bank Indonesia, yang saya hormati juga Direktur Bank Aceh, Bapak Hizir, kemudian pemegang saham BPRS Hikmah Wakilah, dan Yayasan Wakaf Harun Ali juga termasuk pemegang saham dari BPRS Hikmah Wakilah. Kita punya saham 658 juta dan alhamdulillah tahun 2020 kemarin kita menambah saham 128 juta, tapi masih proses otorisasi dan pengesahan dari OJK, dan kita berharap dengan pertemuan hari ini semuanya insya Allah akan mulus.
Yang saya hormati juga Bapak Komisaris, Bapak Direktur BPRS 5 Wakilah, jajaran pemerintah Provinsi Aceh dan juga jajaran pemerintah Kota Banda Aceh, DSA dan DSK yang sudah hadir di pertemuan hari ini, dan juga Ketua ICMI yang saya muliakan, dan juga penggerak lembaga keuangan syariah yang hadir, dan yang saya sangat muliakan guru-guru saya yang saya muliakan. Sebenarnya yang berbicara sekarang ini sebenarnya Prof. Alyasa Abu Bakar, tapi karena Prof. Alyasa kemudian hadir ke pertemuan Kemhukam untuk bicara tentang masalah zakat, beliau mewasiatkan kepada muridnya. Jadi muridnya tidak bisa menolak untuk kemudian menjelaskan beberapa hal. Saya mohon izin kepada guru-guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Masrur Edi, mohon izin Ustaz. Karena acara hari ini penerima launching lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Wakaf uang itu tidak dikenal masa Rasulullah. Berarti acara ini adalah bid'ah. Karena wakaf uang itu tidak ada pada masa Rasulullah. Nanti Ustaz Masrur Edi yang mungkin akan membahasnya dengan lebih panjang nantinya, supaya videonya lebih viral lagi Ustaz. Jadi wakaf uang ini sebagaimana disampaikan oleh Pak Sugito tadi, itu mulai diperkenalkan oleh Imam Zuhdi di abad kedua Hijriah, terkait dengan bentuk wakaf nuqud yang itu bisa bermanfaat lebih besar kepada masyarakat. Di Turki itu tahun abad ke-15 Hijriah itu sudah sangat dikenal dengan wakaf uang ini dalam bentuk deposit yang disimpan, yang kemudian keuntungannya itu yang dibagi kepada orang-orang yang dibutuhkan sesuai dengan maksud daripada nazir ataupun pewakaf yang memberikan hartanya kepada para nazir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan di Indonesia sebenarnya fatwa wakaf uang itu sudah ada. Itu sudah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional tanggal 11 bulan 5 2002, sebelum adanya undang-undang wakaf. Sedangkan undang-undang wakaf itu diperkenalkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Jadi 2002 itu sudah ada fatwa dari DSN terkait dengan wakaf uang. Baru diakomodir di dalam Undang-Undang Wakaf tahun 2004. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wakaf uang atau juga dikenal dengan cash wakaf itu ada perbedaan wakaf dengan uang dengan wakaf uang. Jadi kalau wakaf dengan uang, misalnya masjid ingin membuat kubah ataupun masjid ingin pasang granit lantai, maka kemudian mereka melelang harga satu granit dengan ongkos semuanya, kita bilanglah 4 atau 800 ribu. Jadi mereka memberikan uang, wakaf melalui uang untuk beli granit, tapi bukan uangnya yang menjadi ain yang diwakafkan. Sedangkan uang, wakaf uang adalah uangnya ini menjadi subjek yang diwakafkan kepada para nazir untuk dikelola. Jadi ain uang ini yang dipertahankan. Jadi uangnya ini yang kemudian dikelola. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perbedaan wakaf uang dengan wakaf melalui uang. Yang ada di Aceh itu kebanyakan adalah wakaf melalui uang untuk membangun masjid, masjidnya itu yang menjadi barangnya. Sedangkan wakaf uang, maka uangnya yang dikekalkan. Maka kemudian Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Agama dan juga BWI itu menjadikan lembaga keuangan syariah sebagai penerima wakaf uang. Jadi mereka yang menerima wakaf uang. Pertanyaannya, siapa nazirnya? Jadi nazirnya inilah yang kemudian disertifikasi. Alhamdulillah tahun 2020 tanggal 17 Juli insya Allah beberapa waktu yang akan datang, Yayasan Wakaf Harun Ali akan melakukan ulang tahun lah. Kita menerima sertifikat lewat verifikasi yang cukup panjang. Pada waktu itu masih dalam keadaan COVID, maka mereka melakukan visitasi secara daring untuk memverifikasi semua aset dan pengelolaan yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf Harun Ali, termasuk meminta laporan keuangan 3 tahun ke belakang. Lalu program kerja yang sudah dilakukan, akhirnya alhamdulillah tanggal 17 Juli 2020 kita ditetapkan sebagai nazir penerima wakaf uang. Jadi ketika BPRS Hikmah Wakilah mengajukan keinginan untuk menjadi LKS PBU kemarin, termasuk mereka meminta nanti kerjasamanya dengan siapa.
Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setiap pewakif ketika dia akan mewakafkan uang, dan uangnya itu berapapun boleh. Ini berbeda dengan wakaf aset. Kalau wakaf aset nampaknya hanya orang kaya yang sanggup, rumah kah, tanah kah. Tapi kalau wakaf uang 10.000 pun boleh, 1.000 pun setiap hari boleh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nazirnya silahkan dipilih. Kalau di sini dari Pak Azwar, CIMB, kita juga ada kerjasama dengan CIMB, cuman belum MOU dari dulu. Keinginannya kerjasama. Jadi kalau di CIMB, ketika akan kita melakukan wakaf uang, kita bisa memilih nazirnya. Mau ke rumah duafa, mau ke Yakesma, mau ke dompet duafa, dan seterusnya. Kita bisa memilih nazir mereka. Nah, ketika di Aceh itu hanya ada satu untuk hari ini, dan kita berharap nanti muncul nazir-nazir kelembagaan baru yang bisa mendapatkan izin untuk menjadi nazir wakaf uang. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saham kita yang sudah tercatat di Hikmah Wakilah sebanyak 658 juta. Ini ada riwayat yang cukup panjang. Ini sedikit lagi terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sebenarnya saham 690 juta ini itu milik Pak Zulfikri atau dikenal dengan Jul Sotek. Sotek Tukapeng yang ada di depan ini. Jadi ketika itu beliau ingin mewakafkan ini untuk Yayasan Harun Ali. Dulu kita punya pesantren namanya Darul Hijrah di Kurung Raya, terkena tsunami. Lalu kemudian ketika beliau ingin mewakafkan, tidak ada mekanisme di Bank Indonesia. Saham ini dimiliki oleh lembaga sosial. Pada waktu itu saya ke Bank Indonesia untuk menceritakan ini, tidak bisa. Akhirnya dihibahkanlah dalam makna wakaf. Tapi dihibahkan, akte notarisnya hibah, tapi makna yang kami pahami adalah wakaf, tercatat atas nama Muhammad Yasir Yusuf. Maka ada beberapa peneliti ketika masuk ke BPR Hikmah Wakilah, mereka agak terkejut. Rupanya Ustaz Yasir punya saham, dan pada waktu itu nomor 2 setelah Pak Armen sebagai pemegang saham. Nah, pada waktu itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada mekanisme ini. Lalu kemudian ketika kita menginginkan wakaf ini, uang saham ini bisa dikelola secara baik, maka saya mendorong teman-teman untuk mendaftarkan diri di Badan Wakaf Indonesia. Dan alhamdulillah ketika ini keluar, maka kita sedang proses sekarang bahwa saham 698 juta, kemarin tahun 2021 kita tambah 125 juta, dan insya Allah kalau diizinkan lagi tahun depan kita akan tambah 150 juta yang terkumpul setiap hari dari rekening wakaf tunai kita lewat BSI hari ini. Jadi kita punya rekening di BSI wakaf tunai, itu setiap hari, boleh saya katakan setiap bulannya itu hampir 17 juta, dan itu uangnya kecil-kecil, 10.000 lewat menggunakan QRIS ya. Jadi kita juga sudah mengembangkan platform yang seperti itu, jadi uangnya terus masuk. Aturan dari Badan Wakaf Indonesia, apabila nominalnya 1 juta baru sertifikatnya dikeluarkan, tapi kalau di bawah itu cukup dengan kwitansi. Tapi kebanyakan yang lewat QRIS ini nggak kedetek orangnya, siapa yang kemudian memberikan wakaf. Jadi uang yang kita kumpulkan kemudian kita investasikan, kita tempatkan di PWU untuk bentuknya sementara ini kita deposito, lalu kemudian ada bagi hasilnya yang selalu kita dapat, lalu kemudian di akhir tahun nanti ketika rapat pemegang saham kita akan tambah. Tahun yang lalu kita tambah 125 juta, kita masih menunggu izin dari OJK. Kalau ini sudah ada, insya Allah mudah-mudahan tahun depan kita bisa tambah, dan keuntungannya itu kita gunakan. Alhamdulillah Yayasan Wakaf pada tahun ini sudah bisa memberikan penyaluran beasiswa sebanyak 320 juta untuk anak-anak yang masih belajar di Darul Quran Aceh. Jadi anak-anak yatim yang orang tuanya meninggal dunia, fakir miskin, dan anak lingkungan yang belajar di Samahani, mereka belajar di sana. Dan juga beasiswa untuk anak dai. Jadi tahun ini kita sudah ada beasiswa untuk anak dai yang mereka ngisi pengajian di kampung-kampung, tapi anaknya kita persiapkan untuk menjadi hafal Quran. Maka mulai semester ini insya Allah mereka sudah kita gratiskan. Dari mana? Dari salah satunya dari keuntungan dividen yang kita dapatkan dari wakaf saham yang telah diberikan oleh para muhsinin.
Alhamdulillah tahun yang lalu kita mendapatkan keuntungan 105 juta. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ini gambaran yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kehadiran BPRS Hikmah Wakilah sebagai LKS PBU ini menjadikan semangat kita untuk berwakaf, walaupun jumlahnya nominalnya kecil, tapi insya Allah uang ini akan kita jaga, akan kita rawat lebih panjang dibandingkan umur kita. Jadi ketika Rasulullah mengatakan ada 3 amal soleh yang apabila seseorang meninggal itu tidak akan terputus, salah satunya Rasulullah mengatakan shadaqatan jariyah. Maka yang dimaksud dengan jariyah ini, para ulama tafsir, ulama hadis itu menyebutkan adalah wakaf. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan harta kita salah satu yang akan menghijab kita dari azab api neraka lewat semangat berwakaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan acara hari ini bisa diberkahi oleh Allah, dan kita yang hadir di sini juga bisa menjadi hamba yang ingin menjadikan sedekah wakaf sebagai asbab bagi kita untuk sama-sama bertemu dan masuk ke dalam syurga Jannatun Naim. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Yasir Yusuf MA, merupakan nazir wakaf dari Yayasan Wakaf Harun Ali. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya sambutan oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh, dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Yusri. Kepada Bapak kami silakan. Hari ini alhamdulillah kita berada di tengah perasaan ini, para malaikat ada di semua kita di sini. Ustadz, guru-guru besar alhamdulillah ada semua di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami muliakan, yang mewakili wali kota Banda Aceh, Asda II Pak Jalaluddin, sahabat kami. Saya sebentar lagi berewok akan seperti Bapak. Saya siap-siap pelihara. Ustaz Masrur Aidi sudah bilang itu sunnah gitu nih. Ustaz Yasir sudah lebih duluan bergelombangnya. Yang kami hormati para Forkopimda dari provinsi maupun dari kota, yang tidak kami sebutkan satu persatu Bapak-bapak. Tadi sudah dibacakan panjang sama Pak Sugito. Lalu Sahibul Bait di sini nih, dari segenap pengurus, pemegang saham, pengawas dari BPRS Hikmah Wakilah yang luar biasa. Tadi Pak Sugito sudah menceritakan bukan hanya bangga sebagai penerima wakaf uang ini, tapi juga mempresentasikan bagaimana kinerja keuangannya. Kita tepuk tanganlah buat Hikmah Wakilah. Sahabat-sahabat kami dari Lembaga Jasa Keuangan di sini ada Pak Haizir, ada dari BSI Bu Fitri, ada dari Bursa Efek Pak Tasrif, ada dari teman-teman saya perbankan di sana. Kayaknya tetap semeja nih Pak, teman-teman perbankan. Biasanya mereka ada membahas cuan-cuan tertentu ini biasanya kok sudah begini. Lalu dari Bank Indonesia Masa Pak Akhris lagi di Jakarta Pak ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sekali lagi mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu, tapi penghormatan kami yang luar biasa. Kita hadir di sini memberikan semangat buat teman kita Pak Sugito yang hari ini akan melaunching atau melakukan grand launching terhadap menerima fasilitas penerima wakaf uang. Kami cuma berpesan Pak, di samping bangga Pak Gito, di samping bangga telah menerima fasilitas ini, kami berpesan tetap amanah Pak. Kenapa? Se-Indonesia itu baru ada 29 penerima wakaf uang dan satu ada di Banda Aceh dan Pak Gito. Sekali lagi kita tepuk tangan Pak. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, saya ingin mengutip kalau melihat tadi Pak Yasir bilang mengatakan video dari Ustadz Masrur Aidi sudah banyak betul. Terakhir kemarin beredar bagaimana kegalauan kita mengenai hari wukuf di Arafah.
Beliau kita saya bolak-balik saya baca ini, saya share. Nah, jangan biar nak pusing besok hari raya kapan dengar video ini, saya bilang. Tapi terlepas dari itu Ustadz Nasrul, saya mengutip satu kalimat, satu pernyataan dari Bapak bahwa kalaulah 20% saja dari masyarakat Aceh yang 5 jutaan membayar infaknya 50.000 sebulan, maka akan terkutip 600 miliar setahun. Bukan sedikit uang. Dan itu wadiah, Pak ya. Ditempatkan tanpa harus membayarkan bagi hasil. Ini kan luar biasa, Pak. Kalau kami dari sisi OJK melihatnya likuiditas bank-bank yang ada di Aceh sudah berlimpah-limpah, Pak. Ini masuk lagi sekarang bank wakaf uangnya. Tetapi sayangnya ekspansinya masih kecil, terutama untuk masyarakat kita yang bergerak di sektor UMKM. Kalau kita berbicara sumber uang dari orang Aceh yang kaya-kaya ini, yang namanya 50.000 tadi harapan sebagaimana Ustadz Masuk disampaikan, kayaknya lebih, Pak. Beberapa waktu yang lalu kami cerita sama Pak Akris dari Bank Indonesia, Pak, banyak betul orang kaya di sini pingin menyalurkan wakaf uangnya, tapi belum ada lembaga yang khusus mengenai itu. Lalu hadirlah Pak Gito di sini dengan bank wakaf uangnya. Artinya apa? Cukup banyak uang beredar dari kita yang harapan dari para pemegang uang ini tersalurkan ke masyarakat kita. Dana pihak ketiga kita tumbuh sampai dengan Mei ini hampir 4%, Pak. Maaf, hampir 4% dana pihak ketiga tumbuh. Tetapi pembiayaannya masih 2,5. Itu satu hal, Pak, yang barangkali mungkin kami ingin mengajak teman-teman perbankan semua yang maupun non-bank, ayo kita ekspansi, ayo kita support bagaimana kebutuhan masyarakat kita akan dana-dana untuk menggerakkan ekonomi di Aceh ini sangat mereka butuhkan. Itu satu hal. Hal yang kedua, pada saat kita berlaku kanun di Aceh, kanun lembaga keuangan syariah, yang selalu dipertentangkan oleh masyarakat kita adalah mahalnya ekspansi atau pembiayaan yang mereka berurusan di konvensional dibanding dengan syariah. Syariah selalu mereka sebut-sebut mahal, dan dari data kami betul memang mahal. Masih ada yang bergerak mengekspansi di atas 15%, kan mahal, Pak. Sementara kalau misalnya kita berbicara ini gratis, wakaf, walaupun dikelola memang butuh uang. Alangkah idealnya menurut kami, alangkah idealnya kalau berani lembaga keuangan kita di sini, ayo kita bergerak main di 10 saja. Itu 10 pun sudah menghasilkan. Nah, kita coba deh kaji, kita coba kaji, kita diskusi dengan OJK nanti. Berapa sebenarnya idealnya kita bagi? Ideal dari sisi profitabilitasnya tetap kita dapatkan tanpa kita harus rugi, karena memang kita mengelolanya butuh biaya. Tetapi di lain pihak juga kita akan mensupport pembiayaan kepada masyarakat yang memang butuh. Mereka sudah tidak sanggup lagi bergerak kalau di atas 10. Maka ayo kita coba, likuiditas berlimpah tetapi ekspansi masih sangat rendah, ayo kita mainkan. Permasalahannya mungkin masyarakat kita terlalu mahal yang tidak sanggup, akhirnya masih bermitra dengan para rentenir. Walaupun di sini wali kota sudah mengatakan bahwa kota Banda Aceh minimal harus kita hapuskan rentenir semua. Insya Allah itu bisa. Bagaimana dengan kabupaten kota yang lain? Jadi kami berharap bahwa akan tumbuh lembaga-lembaga keuangan syariah yang ada di kita di sini yang berbiaya murah. Apakah itu bisa? Bisa, sangat-sangat bisa. Ayo kita diskusi dengan OJK. Mudah-mudahan ini akan terbuka jalan, akan semakin memberikan masyarakat kita untuk berusaha tidak lagi dengan berbiaya mahal. Insya Allah, para dewan pengawas syariah, pada alim ulama yang ada di sini juga akan, saya pikir akan support yang luar biasa, Pak. Support luar biasa untuk itu. Jadi sekali lagi, ayo kita bantu masyarakat kita, ayo kita tumbuh kembangkan perekonomian di Aceh dengan cara-cara yang syariah, dan masyarakat kita tidak lagi membandingkan mahal dan murahnya. Insya Allah dengan keberkahan sini, mudah-mudahan ada DSA lagi. Wah, DSA ini luar biasa sudah bergerak. Ada Pak Zaki, ada Pak Edi, ada Pak Sabri, Profesor Sabri itu luar biasa sudah
mengawasi setiap langkah gerak bagaimana semua lembaga keuangan ada syariah di sini. Kolaborasi dengan para DPS juga luar biasa. Mudah-mudahan tidak ada lagi keraguan seluruh lapisan masyarakat kita, keraguan tentang bagaimana implementasi syariah yang ada di Aceh. Bismillah, kami dari OJK akan selalu berada di garda depan untuk mengawal bagaimana proses-proses penyelenggaraan jasa keuangan yang ada di Aceh tetap berjalan secara sehat, secara baik, dan tentunya memberikan hasil yang baik kepada para pemegang sahamnya. Saya lihat di sini para pemegang sahamnya, di sini kita lihat Pak senyum-senyum semua HW ini Pak. Saya nggak tahu nih Pak HW ini dijanjikan seperti apa. Yang jelas setiap tahun dividen bersinar terus Pak ya. Kalau kayak gitu Pak nambah saham lagi kayaknya nih. Kayaknya setelah ini nambah saham lagi Pak Irfan ya. Siap. Baik, sekali lagi selamat kepada teman-teman dari Hikmah Wakilah. Kita berharap nanti akan ada lembaga keuangan syariah yang lain, baik itu bank BPR maupun bank umum yang sama-sama mendapatkan fasilitas ini dari Kementerian Keuangan, Kementerian Agama. Lalu kami dari OJK pun dengan indahnya akan menandatangani perjanjian prinsip maupun perjanjian usaha. Bismillah. Sekali lagi selamat, mudah-mudahan ini berkah buat kita semua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yusri sebagai Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya sambutan dari Wali Kota Banda Aceh. Dalam hal ini diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemko Banda Aceh, Bapak Jalaluddin. Kepada Bapak, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang pertama-tama Pak Wali mengirim salam ke kita. Pada kesempatan hari ini beliau tidak bisa bergabung di kita, berhubung ada acara yang sangat sakral. Beliau menjadi saksi di pernikahan anaknya Pak Musinar Desa. Tadi juga Pak Kanwil di sana. Maka diminta kami, sebenarnya beliau ingin hadir ke sini bersama kita, tapi ya lagi-lagi karena beliau menjadi saksi pernikahan di sana, maka diminta kepada kami untuk mewakili pada acara yang berbahagia ini. Mungkin izinkan kami pertama-tama ingin membacakan sambutan Bapak Wali Kota pada acara launching Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang atau disingkat dengan PWU, BPR Hikmah Wakilah pada hari ini. Hamdan syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'. Yang saya hormati, yang pertama Bapak Kanwil Kementerian Agama, dalam hal ini Dr. Iqbal MAG yang sudah hadir bersama kita. Kemudian unsur Porkompimda Aceh, Porkompimda Kota Banda Aceh, yang kami hormati Kepala OJK Aceh, dalam hal ini Pak Yusri. Kemudian Kepala Perwakilan BI Provinsi Aceh, Pak Kris dalam hal ini diwakili. Kemudian Bapak Direktur Bank Syariah Aceh, Pak Haidir. Kemudian ada anggota DPRK Kota Banda Aceh, Tuanku Muhammad yang hadir, yang saya lihat di sini. Kemudian Dewan Ekonomi Syariah Aceh, kemudian Ketua ISMI, guru-guru besar yang hadir pada kesempatan ini. Kemudian ada perwakilan perbankan yang hadir juga di sini saya lihat. Kemudian ada guru-guru kita, ada ini Ustadz Masrul Edi, beliau Wali Kota Cegeng, Ustadz. Ini guru kami, guru saya juga ada ini Dr. Yasir juga guru saya. Saya sering bergabung dengan beliau. Kemudian para kepala SKPA di lingkungan pemerintah Aceh, kemudian Direktur Utama BPRS Hikmah Wakilah Pak Sugito, para kepala SKPK di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh, kemudian sahabat saya Pak Armen adalah beliau pemegang saham mayoritas di sini. Mohon maaf Pak Armen kenapa nggak ngajak kami gitu. Ini Pak Armen kawan sahabat saya dulu waktu saya di PU. Beliau ini mohon maaf saya orang teknik tapi ini berdiri di hadapan para ulama ulama di sini atau tokoh-tokoh ekonomi syariah yang kami barangkali juga
tidak begitu memahami tentang syariah ekonomi. Para undangan, rekan-rekan pers, hadirin sekalian, mohon maaf yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu pada kesempatan ini. Masih banyak tokoh-tokoh yang terlibatkan, mohon maaf. Pertama-tama mari kita memanjatkan pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah dan rahmatnya sehingga masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk mengikuti kegiatan launching Lembaga Keuangan Syariah LKS penerima wakaf uang BPR Hikmah Wakilah. Selanjutnya selawat beriringan salam, mari sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin hadirat yang kami muliakan, mengawali sambutan ini pemerintah Kota Banda Aceh yang pertama mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh keluarga besar PT BPRS Hikmah Wakilah yang telah mendapat izin dan dari Menteri Keagama untuk melaksanakan sebagai nazir wakaf, penerima uang wakaf. Dan keluarnya izin ini, maka kami berharap agar PT BPRS Hikmah Wakilah juga ikut mensosialisasi kebolehan, efisiensi dan kemudahan wakaf dengan uang. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa upaya dan inovasi yang telah dilakukan oleh manajemen BPRS Hikmah Wakilah membuahkan hasil dan harus diberikan apresiasi dengan baik. Karena saat ini BPRS Hikmah Wakilah adalah bank syariah lokal yang pertama dan satu-satunya di Aceh yang telah mendapat izin dari Menteri Agama Republik Indonesia nomor 266 tanggal 14 Maret 2022 tentang penetapan BPRS Hikmah Wakilah sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang atau LKS PWU, dan menjadinya LKS PWU maka Hikmah Wakilah telah mendapat izin untuk menerima wakaf uang atau cash wakaf dari seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Wakaf uang yang boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i dan penyaluran yang wajib melalui seorang nazir yang telah memiliki sertifikasi dari Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Dalam pewakafan, nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah mengatur persoalan nazir dengan sangat rinci. Ini menunjukkan bahwa nazir memiliki kedudukan yang signifikan di dalam undang-undang tersebut. Di samping itu, ada kesan kuat efisiensi wakaf dan pemberdayaannya sangat tergantung pada nazir tersebut. Nazir juga berkewajiban mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengolah harta wakaf. Bapak Ibu sekalian, kunci pengelolaan wakaf terletak pada eksistensi pengelola wakaf, terutama nazir dan tim yang bekerja dengan solid untuk memaksimalkan peran wakaf. Apabila wakaf dikelola secara profesional, maka ini akan menjadi lembaga Islam potensial yang berfungsi mendanai dan mengembangkan perekonomian umat. Karena itu, maju mundurnya wakaf sangat ditentukan oleh baiknya atau buruknya manajemen pengelolaan wakaf. Pengelola wakaf yang akan dilakukan oleh BPRS Hikmah Wakilah sebagai LKS PWU dan bekerjasama dengan nazir secara profesional diharapkan dapat memberi peluang bagi pengembangan wakaf agar lebih produktif. Mari kita dukung LKS PWU Hikmah Wakilah. Kepada masyarakat yang ingin menyalurkan wakaf uang, disilakan salurkan wakaf uang melalui BPRS Hikmah Wakilah. Dapat kami tambahkan di sini, Hikmah Wakilah adalah bank syariah lokal yang memiliki kinerja dan tingkat kesehatan yang sangat baik dan sehat, di mana tadi sudah sampaikan realisasi dana dari pihak ketiga yang dihimpun dalam bentuk tabungan dan deposito sampai di semester 1 tahun 2025 sebesar 118,9 miliar atau meningkat 12% dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama Juni 2021 sebesar 106,3 miliar. Ini artinya kepercayaan masyarakat di Aceh untuk menyimpan dana di Bank Hikmah Wakilah semakin meningkat dari waktu ke waktu.
Sedangkan perolehan laba bank sebelum pajak semester 1 tahun 2022 sebesar 1,9 miliar atau meningkat sebesar 64% dari perolehan laba periode yang sama pada tahun 2021 sebesar 1,2 miliar. Saat ini Bank Hikmah Wakilah baru memiliki 6 jaringan kantor yang terdiri dari 1 kantor pusat, 3 kantor cabang, dan 2 kantor kas yang berlokasi di Banda Aceh dan Aceh Besar dan Bernun di PD. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat dan sukses atas launching PT BPRS Hikmah Wakilah sebagai LKS penerima wakaf uang. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga kegiatan ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Banda Aceh Haji Aminullah Usman SIAK MM. Demikian sambutan Bapak Wali dari kami. Sekali lagi kami secara pribadi mengucapkan selamat. Semoga ini menjadi ibadah kita semua menjadi berkah dan lancar. Semoga juga Allah melindungi kita semua. Sekali lagi Pak Yasir, Dr. Yasir, mohon maaf mungkin saya ini berbicara di depan guru-guru besar atau guru-guru saya. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya teringat dulu pribadi berdiskusi dengan Ustadz Yasir. Ini tambahan Bapak mungkin di luar tag Pak Wali. Ini saya nggak bisa, kalau tag ini harus saya baca semua Pak ya. Karena kewajiban mewakili. Saya punya pengalaman dengan Ustadz Yasir, tapi ya gagal saya. Saya ada niat kami mewakafkan tapi tidak tahu prosedurnya ya waktu itu ya. Mudah-mudahan dengan ada ini kita semua sudah punya fasilitas penyalurannya. Mudah-mudahan ini menjadi kami juga akan mengajak kawan-kawan untuk berpartisipasi mewakafkan uang ke bank ini. Mudah-mudahan ya dalam waktu kita ajak kawan-kawan beberapa kawan untuk bisa bergabung. Demikian sekali lagi saya mohon maaf saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Terima kasih kepada Bapak Jalaluddin selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemko Banda Aceh, dalam hal ini mewakili sambutan dari Wali Kota Banda Aceh. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya sambutan dan launching LKS PWU BPRS Hikmah Wakilah yang akan disampaikan oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Aceh, Bapak Dr. Haji Iqbal SAG MAG. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Puji beserta syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi jelang siang ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga dapat hadir di tempat yang berbahagia ini. Selawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Wali Kota Banda Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Yusri, Bapak Direktur Utama PT BPRS Hikmah Wakilah, Bapak Sugito SE ME. Kemudian yang kami hormati Bapak para komisaris dari BPRS Hikmah Wakilah, yang kami hormati Bapak-bapak, guru-guru kami, para pengawas, kemudian yang kami hormati
Bapak dari Pangdam Iskandar Muda atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak unsur pimpinan perbankan yang berhadir, kemudian yang kami hormati, kami banggakan hadirin hadirat yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini merupakan satu kehormatan yang luar biasa bagi kami untuk memberikan sambutan dan melonsing lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang sebelumnya juga sudah dikeluarkan peraturan Menteri Agama untuk PT BPRS Hikmah Wakilah untuk sebagai lembaga penerima wakaf uang. Yang selanjutnya kami juga mohon maaf dalam kesempatan lembaga ini seharusnya datang lebih cepat, tapi karena ada agenda lain yang juga tidak bisa kami hindari, ya tadi agak terlambat ke sini. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada PT BPRS sebagai lembaga penerima wakaf uang di Provinsi Aceh yang merupakan satu-satunya lembaga resmi yang dikeluarkan izinnya oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, Bapak Ibu sekalian, di Provinsi Aceh, kalau wakaf dalam bentuk aset, dalam bentuk tanah dan bangunan, ada 24.000 persil tanah wakaf. Dan sebahagiannya 50%-nya sudah bersertifikat. Dan hampir separuhnya tidak bersertifikat, dan yang tidak bersertifikat ini yang juga potensi diambil balik ataupun hilang itu cukup besar. Karena apalagi aset wakaf, tanah wakaf yang berada di jalan lintas, nilai ekonomisnya tinggi, ada pihak keluarga yang dulu telah diwakafkan oleh orang tua ataupun indatunya, karena nilai ekonomisnya tinggi sehingga muncul niat untuk mengambil balik ataupun pengalihan dari aset-aset wakaf. Banyak kasus-kasus yang terjadi di Provinsi Aceh karena nilai ekonomi ataupun ketidakberdayaan secara ekonomi dari keluarga pewakif tersebut, sehingga muncul niat mengambil alih, mengambil balik dan membalikkan harta yang sudah diwakafkan menjadi harta pribadi ataupun keluarga. Begitu juga dengan aset-aset yang lain di Provinsi Aceh cukup banyak. Karena itu Kementerian Agama di samping berkewajiban untuk menjaga aset-aset yang telah ada dengan upaya memberikan sertifikat gratis untuk tanah-tanah wakaf. Karena di Aceh, Bapak Ibu sekalian, kesadaran perhatian terhadap tanah-tanah wakaf, aset-aset wakaf cukup tinggi, tapi secara administrasi ini sering terabaikan. Mulai dari nazir, kemudian dari pewakif tersendiri, itu juga sering terabaikan karena menganggap tanah wakaf ini adalah urusan agama. Setelah diwakaf tidak ada kewajiban lagi. Padahal dengan harta wakaf, dengan aset wakaf itu juga potensi yang cukup besar untuk mengembangkan ekonomi masyarakat. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, Kantor Wilayah Kementerian Agama terus berupaya dalam hal wakaf ini mengembangkan potensi-potensi wakaf, termasuk wakaf uang, wakaf produktif. Yang hari ini ada beberapa kabupaten kota sudah melaksanakan produktif wakaf, seperti di Kabupaten Aceh Tengah dengan wakaf dari seluruh pegawai wakaf uang, sehingga sudah muncul satu mini market, ihmal market
di kalangan kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian begitu juga di Aceh Barat, di kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat juga telah muncul satu unit usaha depot air bersih, sehingga dari itu sudah menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat, bagi umat, dan juga bagi para wakif itu sendiri. Dan sekarang Bapak Ibu sekalian, melalui salah satu Kemenak, proyek perubahan, sekarang sedang dilakukan wakaf jitu, yaitu wakaf tepat waktu, yaitu misalnya seperti di Aceh Barat. Misalnya saya ada pohon sawit yang sudah berproduktif, 1 batang atau 2 batang saya wakafkan, sehingga buah dari sawit itu menjadi harta wakaf. Dan itu sudah berjalan. Ternyata Bapak Ibu sekalian, setelah disosialisasi, minat dari masyarakat, dari pengusaha sawit itu juga sudah luar biasa. Karena itu dengan kehadiran BPRS ini, seperti ini sudah ada yang menampung, sudah ada yang mendata, sehingga apa yang diwakafkan oleh masyarakat, apa yang diwakafkan oleh para wakif itu juga tidak sia-sia dan tidak ke depan diselewengkan, terutama sekali oleh orang-orang yang melihat nilai dari harta wakaf itu sangat menjanjikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami turut berbahagia, turut bersyukur dengan adanya PT BPRS Hikmah Wakilah ini yang lembaga penerima wakaf uang. Tentu nanti dengan kerjasama yang kuat di antara mungkin Kanwil, Kementerian Agama, BPRS, dan lembaga keuangan lainnya, insya Allah kita bisa menghidupkan, apalagi yang aset-aset wakaf di Provinsi Aceh ini sangat luar biasa. Sayang kalau aset wakaf itu terbengkalai dan tidak terproduktifkan. Walaupun memang di tengah-tengah masyarakat masih ada yang berasumsi ketika kita sampaikan tanah wakaf terbayang tanah kuburan. Nah, jadi tidak lain. Jadi yang terbayang adalah tanah kuburan. Ketika orang menanyakan di mana kuburnya, di tanah wakaf. Nah, jadi tidak lagi seperti asumsi seperti itu, harus kita rubah, dan tanah wakaf itu menjadi lebih produktif, sehingga dari aset wakaf itu bisa memberdayakan umat. Secara nasional, kalau dihitung secara keuangan Pak Yusri, mungkin sekitar 5 sampai 7 triliun dari aset-aset wakaf ini kalau diproduktifkan. Coba bayangkan uang 6 sampai 7 triliun itu diberdayakan untuk masyarakat. Maka hari ini Bapak Ibu sekalian, itu juga merupakan tanggung jawab kita bersama, tidak hanya tanggung jawab kantor wilayah, tanggung jawab dari BPRS, tapi merupakan tanggung jawab kita bersama untuk memberdayakan aset-aset wakaf, terutama sekali yang ada di Provinsi Aceh ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, barangkali ini saja sebagai sambutan singkat kami. Terima kasih atas kepercayaannya. Kemudian dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala sekaligus perlindungannya, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, launching Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf LKS PWU PT BPRS Hikmah Wakilah tahun 2022 secara resmi kami nyatakan dimulai. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Iqbal SAG MAG. Beliau merupakan Kepala Kanwil Kementerian Agama Aceh yang telah memberikan sambutan dan telah meluncing LKS PWU BPRS Hikmah Wakilah pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan,
Selanjutnya penandatanganan MOU Nazir Wakaf antara BPRS Hikmah Wakilah dengan Yayasan Wakaf Harun Ali. Kami mintakan kesediaan dari Bapak Dirut BPRS Hikmah Wakilah, Bapak Sugito SEME, dan juga Bapak Dr. Muhammad Yasir Yusuf FMA untuk bisa hadir di atas pentas. Ya Bapak Ibu, kita sudah menyaksikan secara bersama-sama penandatanganan MOU Nazir Wakaf antara BPRS Hikmah Wakilah dengan Yayasan Wakaf Harun Ali. Dalam hal ini dilaksanakan oleh Bapak Sugito SEME yang beliau merupakan Direktur Utama PT BPRS Hikmah Wakilah dengan Bapak Dr. Muhammad Yasir Yusuf MA. Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya pemberian sertifikat wakaf kepada wakif atau pemberi wakaf. Kami akan sebutkan wakif yang akan kami sebutkan dan mewakili untuk bisa hadir ke atas panggung. Wakaf dari seluruh karyawan-karyawati BPRS Hikmah Wakilah sebesar Rp3.350.000, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Muhammad Rizal. Kemudian wakaf dari Dewan Direksi BPRS Hikmah Wakilah sebesar Rp1 juta, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sugito. Wakaf dari Dewan Komisaris BPRS Hikmah Wakilah sebesar Rp1 juta, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Teguh Iskandar Wijaya. Selanjutnya wakaf dari Dewan Pengawas Syariah BPRS Hikmah Wakilah senilai Rp1 juta yang akan diwakili oleh Bapak Irfan Sofni. Selanjutnya wakaf dari PT BPRS Hikmah Wakilah senilai Rp5 juta yang akan diwakili oleh Bapak Rusli, dan wakaf dari Bapak Armen pemegang saham BPRS Hikmah Wakilah sebesar Rp5 juta dan akan langsung diwakili oleh Bapak Armen. Kepada nama-nama yang telah kami sebutkan untuk bisa hadir di atas pentas. Fikar SBY 1 juta, cuman nggak ini nanti menyusul Fikar SBY. Untuk kepada nama-nama yang telah kami sebutkan untuk bisa hadir, dan kami mintakan kesediaan dari Bapak Muhammad Yasir Yusuf untuk juga bisa memberikan sertifikat. Dan wakaf dari Bapak Zulfikar SBY senilai Rp1 juta. Kami mintakan juga untuk hadir ke panggung. Iya, Bapak Muhammad Yasir Yusuf selaku pimpinan Yayasan Wakaf Harun Ali telah memberikan sertifikat kepada wakif atau pemberi wakaf.
Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Yasir Yusuf MA, Nazir Wakaf dari Yayasan Wakaf Harun Ali yang telah memberikan sertifikat kepada wakif kita pada pagi hari menjelang siang hari ini. Terima kasih banyak, kami mintakan untuk bisa kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, setelah serangkaian acara tadi, maka berakhir pula lah acara kita pada pagi hari menjelang ini di acara Grand Launching BPRS Hikmah Wakilah sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang Selasa Juli 2022. Saya Rini Elvina yang bertugas undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.